Visi misi you anjay. Halo para bengek squad, apa kabarnya? Bagaimana? Sudah bisa cebok pakai daun? Coba dong. Kembali lagi dengan saya, orang yang paling kalian tunggu-tunggu, yang terburik yang pernah ada. Baik, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat melegenda dengan pemeran yang sangat keren menurut saya. Kita kembali kepada tahun 2013. Ada sebuah film yang sangat epik berjudul Shadow of a Tear. Diperankan langsung oleh teman seperguruan saya sewaktu di dojo bengek yang berada di Zimbabwe, yaitu Scott Adkins. Bagaimana kelanjutan videonya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel yang kita cintai ini. Untuk mengurangi waktu karena time is money, money is duit, dan duit buat bayar BPJS, let's watch this video. Berlatar belakang di sebuah kota yang berada di Jepang, ada beberapa murid di suatu perguruan bela diri sedang berlatih. Ini pemeran utama kita bernama Casey. Dia sedang membeli kalung buat istri tercintanya. Di saat hendak pulang, ia dibuntuti oleh beberapa anak muda yang ingin merampoknya. Sesampai di sudut gang, mereka terlibat pertarungan dan sudah jelas di sini mereka salah memilih lawan gitu. Mereka berdua diajar habis-habisan. Sesampainya di rumah, ia memberikan kalung itu kepada istrinya yang bernama Namiko. Istrinya sedang hamil dan mengandung anak Casey. Pada malam hari, tiba-tiba Namiko ngidam sesuatu dan membangun Casey dari tidurnya. Karena Casey adalah seorang suami yang pengertian, ia pergi membelikan keinginan istrinya. Saat Namiko sendirian di rumah, ada seseorang yang sedang menguntitnya. Sesampainya Casey di rumah, ia mendapati istrinya sudah terbujur kaku. Dan ia melihat tanda luka di leher istrinya. Keesokan harinya, ia berjumpa dengan teman Namiko bernama Senpai yang berasal dari Thailand. Ia mengajak Casey untuk tinggal bersamanya di sana. Namun Casey menolak dan ingin melakukan tugasnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, ia bertanya kepada muridnya siapa yang biasanya menggunakan triple kick sewaktu hendak membunuh orang. Ia langsung bergegas ke dojo tersebut dan menghajar seluruh orang yang berada di dalam itu. Namun orang yang ia cari tidak berada di situ. Ia menanyakannya kepada salah satu orang yang ada di situ. Yang dimaksud Casey adalah kedua orang yang berusaha merampoknya di awal film. Mereka mendapatkan kalung Casey yang diberikan oleh pelayan di situ. Mereka melihat Casey dan kemudian langsung keluar. Namun Casey membuntuti mereka dan menghajar mereka hingga bengek. Mampus kan? Mamam. Setelah itu, ia langsung berangkat ke Thailand dan menjumpai Senpai. Ia menceritakan masa lalu ayahnya dengan ayahnya Namiko. Di sela-sela pembicaraan mereka, ada sebuah paket yang diantar oleh kurir. Dan nanti akan terungkap kenapa saya memasukkan kurir ini ke dalam scene. Karena ya tidak begitu penting gitu dengan masalah yang ada di Indonesia. Kurir dengan pembeli COD yang pembelinya tidak terimalah dengan barang yang tidak sesuai dengan yang ia pesan gitu. Casey minum-minum di sebuah tempat. Namun ada seorang pemuda yang menabraknya dan malah ingin menantangnya. Ih, kan? Salah orang dia ini, fix palit no kecot, salah orang. Dan gak akan pernah bisa menang melawan Yuri Boyka sang juara petarung. Jangankan menang, imbang saja susah gitu loh. Casey menghajar mereka semua sampai bengek. Keesokan harinya, saat ia ingin mengambil bahan makanan, ada seorang murid di dojo tersebut yang berbaik hati menggantikan Casey. Perasaan Casey tidak enak dengan murid tersebut. Ternyata benar, ia mendapati bahwa murid tersebut telah mati dibunuh. Dan anehnya, bekas luka yang di leher istrinya sama persis dengan luka leher si murid ini. Ia memberitahukan hal ini kepada Senpai. Dan Senpai mengatakan sesuatu hal di masa lalu dan mengatakan bahwa ini adalah ulahnya Goro. Biar saya jelaskan. Jadi gini, ayahnya Namiko, ayahnya Senpai, dan abangnya Goro dulu adalah murid terbaik di perguruan bela diri. Namun karena sensei mereka meninggal, ayahnya Namiko dan abangnya Goro malah bertarung agar bisa memimpin dojo tersebut. Dan ayahnya Namiko menang, sedangkan abangnya Goro meninggal. Dan disaksikan langsung oleh Goro. Goro mengatakan, aku akan membalasnya walaupun harus melewati 3 kehidupan. Sampai di sini sudah paham? Ini adalah balas dendam yang dilakukan Goro kepada Casey karena ulah ayah mertuanya.
Senpai juga mengatakan Goro mengajari anak buahnya untuk menghabisi musuh dengan triple kick, dan hal tersebut menjadikan tanda bahwa Goro yang melakukannya. Senpai mengatakan Goro sekarang menjadi pengedar narkoba. Ia bersembunyi di suatu wilayah di tengah-tengah hutan, tempat abangnya bersembunyi dari para penjajah. Dan lokasinya sangat dijaga ketat dengan anak buah yang difasilitasi dengan senjata. Sebelum pergi, Senpai memberikan sebuah peta lokasi tersebut. Dan di tengah-tengah hutan ada sebuah kuburan yang bertanda seperti ini. Dan di dalam kuburan itu terdapat senjata dan perlengkapan ninja, bekas ayah mertua Casey dulu. Dan Casey langsung bergegas ke lokasi Goro. Sesampainya di sana, dia menaiki taksi dan pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Saya juga bingung kenapa dia membeli sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Sesampainya di hotel, ia meracik sesuatu yang saya anggap tidak berguna menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan. Anjay. Supir taksi itu mengantarkan Casey ke suatu tempat. Saat di dalam, ada seorang yang mendatanginya dan menawarkannya narkoboy. Casey menanyakan kepada pemuda itu, apakah ini wilayahnya Goro? Dan kemudian Casey dikeroyok karena berani menanyakan hal yang pantang di kota tersebut. Karena tidak satupun orang yang pernah bertemu dengan Goro, tapi semua orang mengetahui siapa Goro karena ia sangat kuat dan berpengaruh di kota ini. Casey menghajar mereka semua habis-habisan sampai bengek. I don't know who you talk about. Keesokan harinya, hotelnya digerebek oleh polisi. Ia berusaha lari dan melawan para polisi. Namun, langkahnya harus terhenti karena sudah dikepung dan terpojok. Ia dibawa ke kantor polisi dan disaksikan oleh si supir taksi itu. Sesampainya di kantor, ia disiksa habis-habisan oleh kepala polisi tersebut. Karena untuk apa ia bertanya mengenai Goro? Karena tidak menjawab, Casey disiksa habis-habisan dan kakinya dilengketkan dengan setrika sampai melepuh. Dan ternyata kepala polisi tersebut tahu siapa Goro dan telah bekerja sama dengan Goro. Siapa sih si Goro ini ya? Sampai-sampai semua orang tunduk kepadanya. Penasaran saya. Kalian juga? Mari kita lanjut. Tapi jangan di skip dong ya. Para petugas memasukkan Casey ke dalam sel. Namun ia malah mengajar para petugas lapas itu hingga bengek. Dengan memakai baju petugas, Casey masuk ke ruangan kepala polisi dan mengajarnya hingga bengek terbujur kaku. Dan ia menanyakan di mana lokasi Goro. Where's Goro? I don't know. Saat ingin keluar, ia melihat supir taksinya kemarin sedang berbicara dengan petugas polisi. Casey mengendap-endap masuk ke mobilnya. Supir tersebut kaget melihat Casey ada di dalam mobilnya. Supir itulah yang telah memberitahukan tempat tinggal Casey. Namun Casey tak mempermasalahkan karena ia melakukan tugasnya sebagai warga negara. Supir itu mengantarkan Casey ke hutan wilayah Goro dan mengatakan untuk berhati-hati apabila sudah memasuki kawasan Goro. Dengan sebuah peta dan kompas, ia mencari jalan. Dan pada malam hari ia beristirahat menyiapkan tenaga untuk bertempur besok. Di pagi harinya, ia melihat anak buah Goro sudah datang untuk mengecek lokasi. Casey bersembunyi dan menghajar seluruh anak buah Goro. Casey langsung pergi mencari kuburan itu dan menggalinya. Ia melihat foto Namika sewaktu kecil dan ia semakin bersemangat untuk membalaskan dendamnya. Ia bersiap-siap berpakaian seperti ninja Konoha. Ini adalah bebelenggunya Goro dan tangan kanannya.
Mereka sedang bermain catur dan membahas tentang narkoboynya. Sedangkan di luar, Casey sudah mulai masuk dan menghabisi anak buah Goro dengan sesenyap-senyap mungkin. Ia meledakkan suatu bangunan yang berisi seluruh anak buah Goro dan Goro langsung bergegas dengan perkakasnya. Ia menghabisi seluruh anak buahnya dan ia bertarung dengan tangan kanannya Goro. Lagi dan lagi saya mengatakan mengambil tindakan untuk melawan Casey adalah sebuah kebodohan. Jangankan menang, imbang saja sulit gitu loh. Casey menghajarnya hingga bengek. Dan ia langsung menjumpai Goro. Dengan segala emosi dan dendam yang tertanam, ia langsung menghajar Goro. Dengan triple kicknya, Goro mengikat leher Casey, namun Casey mampu membalikkan keadaan. Ia memenggal kepala Goro hingga copot. Gila nih. Sudah kubilang jangan macam-macam sama Casey kalau mau selamat gitu. Sayangi nyawamu, jangan mantanmu. Ia kembali ke dojo milik Senpai. Ia mengatakan sangat bangga mempunyai teman seperti Casey. Kurir itu datang lagi mengantarkan paket dan Casey melihat sebuah sarung pisau yang ada di pinggang kurir itu. Ia menanyakan tanda yang ada di sarung itu. Si kurir memberitahunya dan Casey mengambil kesimpulan bahwa Senpai adalah dalang dari semua ini. Senpai sengaja mengatakan bahwa Goro adalah pelakunya agar usaha narkoboynya si Senpai berjalan dengan baik karena Goro akan bengek di tangannya Casey. Anjir ini. Saya emosi loh di sini. Ternyata Senpai mendirikan usaha narkoboynya dan menjadikan dojo tersebut sebagai kedok. Casey dan Senpai terlibat pertarungan yang tidak bisa dielakkan. Mereka saling hajar menghajar, saling pukul memukul. Senpai dengan samurai dan Casey menggunakan tongkat Sunggokong. Casey menggunakan triple kick untuk menghabisi Senpai. Dan Senpai pun bengek tak sadarkan diri. Inilah yang dinamakan senjata makan Tuan. Sedangkan Tuan sayang mantan. Aduh, apa sih anjir. Casey menyuruh anak murid Senpai membuka box itu dan ternyata isinya adalah narkoboy. Murid Senpai sangat terkejut karena mereka semua tidak mengetahui bahwa Senpai adalah pengedar narkoba dan menjadikan dojonya sebagai tempat ia menjalankan usaha narkoboynya. Casey pergi dari sana. Di scene akhir, kita melihat Casey menjatuhkan kalung yang ia berikan kepada istrinya di sebuah pekarangan yang ada kolamnya. Tamat. Aduh, keren banget sih ini menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita sepemikiran? Pembalasan dendam yang sangat epik sih. Pengambilan gambar, alur film yang tidak membuat kita sulit mencerna makna dari filmnya. Teruntuk kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang and welcome everybody. Welcome to the club. Dan jangan lupa untuk kembali. Saya sarankan kalian untuk berlangganan dengan NSP suara saya. Jangan heran kenapa channel ini masih sepi. Ya tidak apa-apa, karena saya akan selalu bersyukur dengan setiap proses yang saya buat walaupun penontonnya tidak ada gitu. Jaga kesehatanmu, jaga kebersihanmu, karena kebersihanmu menunjukkan bagaimana kualitas kemaluanmu. Asik. Saya dan seluruh jajaran yang bertugas dan disponsori oleh penyemangat hidup pamit undur diri dan mengucapkan, pakai masker kau kalau mau keluar kemana-mana ya. Jangan bebal kau bangsat. Susah kali kau dibilang itu aja. Pakai masker aja pun susah kali kau. Heran aku. And the last, don't forget to subscribe. Peace.